Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bekal menghadapi kehidupan abadi atau akhirat, dan kita akan masuk ke bahasan bab baru, hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Saya perlu titik beratkan dulu, kalau Islam tidak pernah sama sekali melarang kita untuk menikmati dunia. Bahkan dianjurkan dalam Islam untuk menikmati apa yang Allah telah halalkan, asal tidak berlebih-lebihan. Bahkan dianjurkan, saya katakan tadi sekali lagi, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang baik, menikmati rumah yang besar, menikmati kendaraan yang bagus. Itu semua tergambarkan di dalam agama Islam. Islam bukan agama yang kotor, Islam bukan agama yang jorok, Islam bukan agama yang mengenal namanya gagal. Semuanya keberhasilan, kesuksesan. Tetapi Islam menekankan sekali ada kehidupan abadi selain dunia ini. Dan itu harus lebih menonjol di dalam jiwa setiap muslim, sehingga dunia ini ditunggangi untuk mengejar kehidupan yang abadi itu. Jadi ibaratnya kita punya rumah sekarang, kecil, kita sudah membeli sebidang tanah yang besar, sudah dalam proses pembangunan. Pada saat rumah itu sudah siap, maka saya yakin, karena rumah itu lebih mewah, lebih bagus, lebih luas, lebih strategis, saya yakin begitu sudah selesai, kita sudah tidak sabar untuk pindah ke sana, dan rumah kecil ini kita akan tinggalkan. Begitu sebenarnya perumpamaan dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya kita di rumah yang kecil, sempit di dunia ini. Semuanya dimulai, kata Hasan Basri rahimahullah, dunia ini sulit untuk digambarkan dengan akhirat, karena dunia dimulai dengan tangisan, waktu bayi baru lahir, semuanya menangis, dan diakhiri dengan ditangisi. Dan di antara kedua tangisan tersebut penuh dengan suka duka, sakit, gangguan orang, kekurangan harta, masalah-masalah yang dihadapi. Sementara akhirat dimulai dengan mati yang tidak ada lagi mati setelahnya, dan akan abadi dengan kenikmatan. Jadi seorang muslim tahu kalau dia boleh menikmati semua dunia ini selama itu dihalalkan, bahkan bagian daripada ibadah. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya Islam itu, maaf, kalau mau zuhud, kalau mau mengejar akhirat, kita harus lupakan dunia. Udah harus makan roti kering, udah harus pakai baju yang kotor, pakai sendal jepit saja, ya. Tidak usah pakai kendaraan yang bagus, rumahnya kotor pun tidak masalah, dunia akan ditinggalkan. Ini keliru, bukan bagian daripada syariat kita. Kita tahu Nabi SAW memiliki 11 rumah di Madinah, karena beliau berpoligami dan punya 11 orang istri yang memang tidak boleh bagi umatnya mengikuti itu tentunya. Ini jumlah untuk Nabi saja. Tapi beliau punya 11 rumah. Di setiap rumah, di setiap istri ada pembantu, dan di setiap rumah ada 1 ekor unta. Kalau unta di zaman dulu ini sekarang mobil Alphard gitu. Nabi SAW memiliki beberapa orang pembantu, beliau sendiri. Yang nyiapin khusus sendal Nabi sama siwaknya itu Abdullah bin Mas'ud. Yang khusus membelanjakan kebutuhan Nabi di pasar ada Anas bin Malik. Kalau kita baca historinya begitu. Ada yang khusus menyiapkan dan merawat kuda dan unta Nabi. Itu menaikkan pelananya misalnya, itu ada kir-kira namanya. Dan sekian banyak orang, termasuk ada ayah dan anak Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Ini adalah orang-orang yang membantu Nabi SAW dalam segala kebutuhan beliau. Jadi kita tidak melihat Nabi SAW itu hidupnya susah. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu rumahnya kecil. Nabi SAW rumahnya kecil karena nggak ada anaknya memang. Anak-anak yang didapat dari Khadijah di Mekah sudah pada besar waktu hijrah ke Madinah. Kalau kita lihat fase hidup di Madinah alaihissalatu wassalam, maka sudah tidak ada anak dari istri-istrinya. Khadijah sudah meninggal, anaknya juga sudah mulai besar waktu hijrah di Madinah, bukan anak-anak kecil. Dari sekian istri cuma 1 yang melahirkan, Maria. Itu pun anaknya meninggal, Ibrahim masih kecil. Memang nggak butuh rumah besar. Dia sama istrinya saja alaihissalam. Baik, rumahnya Nabi dari tanah liat, Ustaz. Betul, dari tanah liat. Zaman dulu memang orang dari tanah liat buat rumahnya. Tapi bukan berarti itu kumuh, gitu kan? Banyak hadis Nabi justru yang mengingatkan kepada kita seperti innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Jamil atau jamal dalam bahasa Arab ini bisa berarti indah, rapi, bersih, wangi, masuk dalam semua itu. Maka dikatakan innallaha jamil, Allah itu indah, bersih, rapi, ya.
Yuhibbul jamal, suka dengan itu semua. Kita tuh dalam Islam kita diperintahkan untuk ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, ya, mandi haid dan nifas. Kita tahu juga Nabi SAW biasa berendam dengan air panas di musim dingin, air dingin di musim panas, ya. Menggunakan serbuk-serbuk yang wangi di tubuh beliau. Gemar sekali, ya, menumpahkan minyak wangi. Sampai kadang-kadang dari rambut Nabi SAW itu netes minyak wangi, saking banyaknya yang disemprotin. Dan kalau sahabat bersalaman sama Nabi SAW, mereka mengatakan kami mendapatkan wangi dari tangan Nabi SAW itu sampai 3 hari. Jadi saking senangnya dengan itu, dan beliau mengatakan dicintakan dunia ini kepadaku sehingga aku mau menjalaninya karena ada wanita yang akan jadi istri, yang jadi ibu, ya, istri yang dinaungi, ibu yang dibakti, dan ada anak yang dididik. Dan juga aku mencintai dunia ini karena adanya wangi-wangian. Jadi Islam menyuruh kita itu. Baik Ustaz, ada hadis Bukhari, kalau Aisyah berkata radhiyallahu anha, dulu kami di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api selama sebulan. Berarti Nabi nggak masak di rumahnya sebulan. Ada orang mengatakan itu berarti Nabi juga melalui fase kelaparan. Ini keliru ini. Dia tidak baca hadisnya lengkap. Akhir hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, kami pernah itu berarti cuma sekali. Kami pernah di rumah Nabi SAW selama sebulan tidak nyalakan api, maksudnya tidak masak. Tapi penutupan hadis ada tambahan penutupan hadis kata Aisyah, dan kami tidak mengkonsumsi kecuali aswadain. Aswadain ini air putih sama kurma. Jadi pernah Nabi SAW, kata para hadis, mestinya kita santun dengan Nabi dan bersangka baik. Nabi sedang melakukan terapi untuk beliau dengan keluarganya, makannya kurma dengan putih. Dan ini memang orang-orang herbal faham masalah ini sebenarnya. Kalau ada orang yang ingin menerapi kesehatan, dia coba dalam sebulan itu konsumsi kurma sama air putih saja, nggak makan yang lain. Ini bukan berarti orang susah. Dan kurma itu makanan elit pada zaman itu, makanan yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang Arab dulu kalau mau beli kurma, mereka sengaja ke Madinah karena dianggap kurma itu makanan yang elit, gitu. Apalagi kurma Madinah. Belum juga kita tahu ada kurma ajwa, kurma khas Madinah yang bisa mengobati dari sihir. Memang sangat baik, ya. Sebenarnya sangat baik. Cuman ini orang banyak salah faham. Jadi Nabi SAW menikmati dunianya, bukan tidak. Ya. Dan kalimat zuhud berarti mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sebagaimana definisi zuhud sudah sering kita sebutkan sebenarnya, ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Jadikan target utama surga. Semua senyum kita, gerak-gerik anggota tubuh kita, niat kita, perbuatan semuanya untuk surga. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Itu zuhud. Silakan nikmati, tapi semua tertuju kepada akhirat. Ya. Tentu teman-teman sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang menunggangi dunianya ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Jadi kan, itu yang dimaksud dengan orang mukmin yang mengingat mati dan akhirat serta yang menyebabkan zuhud dalam judul kita ini.